Richard itu tuh bule, gengs. Sampai Karinnya awalnya nyapanya itu pakai bahasa Inggris karena kan dikira bule. Hi father, I'm Karin gitu kan, bla 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 bla. Tapi ternyata si Pak Richard ini fasih bahasa Indonesia, walaupun ya masih ada logat-logat bulenya gitu lah. Ya udah, Karin cerita deh tuh semuanya. Tapi di sini memang gua nggak spill semua cerita yang diceritain sama si Karin ya. Takut ini nanti kalian ada lagi kalut misalkan keadaannya, ikutan jadi gesrek juga lagi, takut kita. Intinya Pak Richard itu bilang kalau namanya manusia pasti akan terus diuji sama Tuhan. Makanya orang yang taat dalam beribadah dan dekat dengan Tuhan, makin besar ujian yang akan dia terima. Padahal nggak semua manusia itu kuat loh dalam menghadapi ujian-ujian tersebut. Makanya banyak kan kasus orang yang mengakhiri hidupnya. Jadi yang namanya Tuhan itu katanya tidak akan memberikan cobaan di luar batas kemampuan dari manusia, itu semua bohong. Mohon maaf, ini ceritanya begitu ya kata si Karin ya. Emang ini cerita sesat, inget lo. Jangan nanti gua dikira ngajarin aliran sesat, nauzubillah min dzalik gitu. Ya cuman buat orang-orang yang lagi kalut macam Karin ini, kalimat tersebut kayak masuk tuh ke kepalanya, menjadi semacam pembenaran karena dia lagi mengalaminya. Merasakan mendapatkan cobaan yang kok ini berat banget ya, saya nggak sanggup loh. Pokoknya Karin ini didoktrin dengan kalimat-kalimat yang manipulatif, gengs. Pak Richard Taju tuh juga bilang kayak gini, jika Tuhan itu memang baik, kita semua pasti akan dimaafkan. Segala dosa-dosa manusia aja ditanggung sama olehnya. Maka dari itu, untuk apa kita bersedih-sedih dan sengsara di dunia yang dia ciptakan ini? Kita harus bersukacita selalu di dunia ini dan memanfaatkannya, Karin. Pokoknya Karin tuh dijanjikan akan mempunyai hidup baru yang lebih bahagia dan sejahtera. Entah kenapa memang si Karin ini merasa kata-kata dari Pak Richard ini kayak candu menenangkan gitu di telinga. Segala keresahan dan kemarahannya itu reda. Yang seakan-akan emang ini nih jawaban atau kata-kata yang pengen gue denger sekarang. Akhirnya besoknya Karin balik lagi tuh ke gereja tersebut tanpa si Valen. Ya karena kan Valen juga nggak bisa ya, ada kuliah, ada urusan. Sementara Karin kan udah DO. Pokoknya sampai segitunya nih si Karin nih. Karena dia merasa apa ya, menemukan sebuah tempat untuk bersembunyi dan lari dari pahitnya dunia. Karena kalau di rumah doang nggak kemana-mana kan takut ditanyain orang tua. Kok kamu nggak kuliah, itu kenapa perutnya gede gitu kan. Jadi memang pelarinya Karin yang pamitnya dari rumah pergi kuliah, padahal sebenarnya pergi ke gereja yang baru itu. Uniknya juga sebenarnya si Karin ini sebenarnya tahu dari awal kalau gereja tersebut bertentangan dengan ajaran yang selama ini dia anut di gereja sebelumnya. Makanya di hari kedua itu tuh Karin yang lumayan kritis ya anaknya. Kan lagi-lagi dia sebenarnya pinter ya, kecuali masalah cinta. Itu menanyakan banyak sekali pertanyaan-pertanyaan ke si Pak Richard. Dan dengan senang hati semuanya dijawab sama Pak Richard satu-satu tanpa ada satupun jawaban yang kayak menjudge atau ngegas. Berber kayak apa yang ditanyanya bakal dia jawab gitu. Jadi menurut Karin, memang si pendeta Richard ini itu fair banget orangnya. Sampai akhirnya kan Karin tahu nih kalau jemaat di gereja itu menyembah setan buat melancarkan segala keinginan duniawinya. Terus Karin ada nanya begini nih, ya terus Pak, kalau kita menyembah setan pasti kan ada konsekuensinya ya? Apakah di sini akan ada tumbal-tumbalan yang diinginkan? Pak Richard menjawab tuh, iblis itu tidak meminta tumbal seperti dukun-dukun kelas bawah katanya gitu. Dia hanya akan mengambil jiwamu untuk menjadi pengikut setianya. Terus kalau jadi pengikutnya berarti kita kan akan masuk neraka dong Pak, bersama Raja Iblis. Iya betul. Karena konsekuensi menjadi pengikut iblis adalah kamu bisa mendapatkan apapun yang kamu mau di dunia ini selama kamu hidup, tapi nantinya kamu harus ikut bersamanya ke neraka. Tapi ingat, bukankah Tuhan Maha Baik? Jadi nanti kita bisa meminta untuk dikeluarkan dari neraka. Loh, emangnya bisa begitu, Pak? Kan kita sudah berjanji menjadi pengikut iblis hingga ke neraka. Karin, jika Tuhan tidak bisa berbuat demikian, tandanya dia tidak sayang dengan umatnya. Dan berarti Tuhan tidak Maha Baik dong. Untuk itu, mengapa kita harus menyembahnya jika sama-sama tidak baik? Berarti kan lebih baik menyembah yang sudah pasti memberikan kita kebahagiaan yang nyata saat ini, yang bisa benar-benar kita rasakan langsung selagi kita hidup, yaitu iblis, yang terbaik di antara yang tidak baik. Gue tuh sampai merinding tuh. Kalau iman kalian ini lagi nggak baik, lagi goyah-goyahan gitu ya, udah skip aja di video ini, gue takut. Nauzubillah min dzalik, pokoknya sesat banget. Oh ya, disclaimer juga lah, mumpung masih setengah nih. Kalau kalian misalkan lagi nontonnya sama misal orang tua, atau sama orang-orang dirasa nanti akan ada ukurt-ukurtan, pause dulu aja, nontonnya sendirian aja, ataupun sama orang yang dianggapnya enak gitu. Karena nanti ada adegan-adegan atau cerita yang ya begitu deh, awkward. Kita udah kasih tahu lah pokoknya ya di sini ya. Akhirnya pokoknya banyak paham-paham deh tuh. Yang membuat Karin ini merasa kalau semuanya jadi masuk akal. Karena memang para penyembah setan ini itu sangat bermain dengan logika dan rasional dunia, gengs. Jadi buat orang-orang yang selalu mempertanyakan hal-hal dengan logika, mencari alasan dan sebab akibat yang pasti, itu ya udah deh, bisa langsung klop sama ajaran-ajaran model begini kalau tidak disertai iman yang kuat. Intinya pada saat itu Karin merasa sependapat dan bersedia menjadi pengikut dari gereja tersebut. Tapi jatuhnya belum official nih. Soalnya Karin juga kayak men-challenge. Dia nanya,
Ya, terus benefit duniawi yang bisa saya dapatkan kalau ikut dari jemaat gereja ini tuh apaan? Si Pak Richard bilang, apapun yang kamu mau dan pikirkan, Karin. Di situ Karin bilang, oke, kalau gitu saya mau kuliah di kampus yang pokoknya kampus unggulan. Terus saya mau punya cowok yang lebih bagus dari Rehan, pokoknya lebih tinggi, badannya tegap, lebih cakep, pokoknya kriterianya si Karin banget lah. Sama saya juga mau punya uang buat hidup mandiri sebagai wanita.